Nih, Apa saja yang denger. sering diomeli? Perempuan itu sering ngomel apa saja coba? Apa aja yang bisa jadi Ya, bahan omelan? yang pengalaman dari para suami. Ya, saya mewakili aja. Pertama, biasanya istri itu omelannya adalah ngomong-ngomong untuk para suami biar Anda terbuka hatinya. Kok bisa sih kan omelan bahagia aku loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Vertizon TV. Apa kabar? Semoga di bulan puasa Ramadan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Seperti biasa, setiap sore sebelum menjelang berbuka 10 menit kita bakalan ngobrol-ngobrol. Ini bukan kultum berarti ya? Kuliah 7 menit. Ya, kecekel ya. Kulsem. Oh iya. Kuliah 10 menit. Gak jadi kusem dong, tapi jadi kusem ya Oh usia kita ya. enggak. Kusem, kuliah 10 menit. Namanya kok gak kurang ngangkat gitu ya. Gak apa-apa lah ya Us, yang penting obrolan kita tuh ngangkat, merasuk di hati. Amin. Seperti sore hari ini temanya tuh kesukaan istri-istri banget nih Us. Omelanmu adalah bahagia. Ya, saya mau tanya dulu, Nih, apa saja yang denger. sering diomeli? Perempuan itu sering ngomel apa saja coba? Apa aja yang bisa jadi Ya, bahan omelan? yang pengalaman dari para suami. Ya, saya mewakili aja. Pertama, biasanya istri itu omelannya adalah masalah, kalau dia detail ya, masalah kebersihan itu. Nah, Itu nomor satu. Dan itu ternyata menyehatkan, karena ternyata rumah kalau nggak bersih penyakitan. Benar. Ya, pakaian kalau nggak bersih penyakitan, gitu kan? Ya, jadi di awal-awal menikah atau mungkin perjalanan pernikahan Anda yang sudah berkeluarga, para suami pasti kalau curhat biasanya, nggak semua tapi kebanyakan kalau di warung angkor atau apa bojoku cerewete pol. Tapi alhamdulillah kalau ketemu sama orang-orang yang biasa ngaji, pengajian gitu, dia nggak cerita walaupun dia sama-sama sama-sama merasakan sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong untuk para suami biar Anda terbuka hatinya, kok bisa sih omelanmu bahagia aku loh. Kamu kok nggak bahagia? Kamu diperhatiin sama istrimu. Benar. Nah, gitu loh. Kesehatanmu diperhatiin. Saya sama Mas Andi itu sama, saya kira. Kalau kita ambil sate gitu mendelik sate meneh. Tapi ini aku ya berlaporan Mas Andi. Karena Mas Andi nanti nyate. Jadi yang dipikirkan bukan uangnya keluar berapa, iya, tapi tapi kesehatan. kesehatannya. Jadi memang oh iya Benar. benar. Kadang-kadang kalau bikin gulanya 1 sendok aja ya. Oh, sudah mulai diatur karena Ya, benar. dia tahu dia ingin lebih bersama kita Lebih lama. lama. Nah, gitu loh. Benar. Itu harusnya kita mikirnya sana, bukan masalah ribet-ribetan ya. Memang enaknya jomblo kok. Itu adalah nggak ada yang ngerewelir kok. Jadi mau makan apa ya bebas, nggak ada yang ngasih rambu-rambu gitu kan. Ya, gitu kan. Tapi ya itu kelebihannya di situ. Tapi kalau sudah menikah mengasihkan rambu-rambu, kenapa? Karena nggak semuanya bisa. Karena memang pria wanita itu berbeda ya. Benar. Artinya Memang perempuan lebih detail ya, ya, banyak lebih hal detail. yang lebih detail. Nah, gitu. jadi ini motivasinya begini. Waktu itu tuh ada intinya itu ada seorang sahabat itu mau curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karena dia diomelin istrinya. Diomelin. Ini loh Mas kan ngomel, dimarahi, diomel-omel sama istrinya. Sakit hatilah dia. Dia tuh mau lapor kepada Khalifah, mau curhat sama sekaligus mungkin siapa tahu ada pencerahan gitu kan. Datang dengan semangat 45 menemui Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dia mau ngetok pintu, dia nggak jadi. Kenapa? Sedang mendengarkan Umar sedang diomelin istrinya. Pupus sudah harapannya. Lagi piye wong sing yang mau saya curhati malah juga diomelin sama istrinya. Benar. Ya udahlah gitu kan. Nah, suatu saat begitu ketemu Umar bin Khattab sama orang ini ditanya, "Wah Umar, aku kan ke rumahmu, tapi nggak jadi masuk." Lah kenapa? Aku tuh mau curhat karena aku diomelin sama istriku. Begitu aku sampai ke rumahmu, sebelum aku ketok aku dengar kamu diomelin sama istrimu. Apa kata Umar? Udahlah, nasib kita sama. Terus kenapa kamu nggak kamu tahu nggak Umar? Umar itu jangankan orang, setan itu menurut riwayat, setan itu kalau lewat jalan, di situ Umar lewat, setan itu terima melipir. Takut ya. Jadi misalnya ini jalannya gang ini ada jalan gang gitu. Umar tuh lewat sini, setannya mau lewat juga dari depan. Itu setannya terima pergi nggak jadi. Lewat jalan lain aja daripada ketemu papasan sama Mas sama Umar ya. Wah, sudah. Karena Umar itu betul-betul powerful dan dia kan dugdeng lah istilahnya. Kan istilahnya king of the king kalau bahasanya tukang pukul itu kan dia memang rajanya. Kalau dia
mantan preman itu preman kelas internasional, high quality control yang member gold platinum apa namanya, pokoknya nomor 1 lah dia. Setelah dapat hidayah kan alhamdulillah kan ke jalan yang benar. Nah orang yang sekeras itu sama orang lain semua takut sampai setan aja terbirit-birit. Pernah satu saat ini biar tambah wawasannya bersama-sama, pernah ada gubernur di wilayah di mana Umar berkuasa sebagai presiden. Itu gubernurnya itu dikasih tahu, Pak Gubernur, ini kan baru gubernurnya. Di sini ada kebiasaan Pak, setiap tahun harus mengorbankan perawan. Jadi perawan ini nanti dimasukkan ke sungai, dia jatuh, nanti akan dimakan oleh yang tunggu sungai. Karena kalau nanti ini nggak dikasih perawan, itu sungai ini kering. Sungai Nil kalau nggak salah itu. Sungainya kering kerontang. Gimana biar bisa keluar airnya? Ya harus dengan persembahan. Ada perawan yang dikorbankan dimasukkan ke situ. Kalau nggak diadakan gimana? Ya kering selamanya Pak. Saya hanya ngasih info itu Pak. Monggo terserah Pak Gubernur. Kata gubernurnya ini, waduh ini kok saya baru mimpin kok begini, pas dilantik kok langsung dapat masalah begini. Oh udah, dia langsung datang ke presidennya, ke Khalifah. Dia bilang, Khalifah itu begini-begini, dia cerita di kampung situ gini. Oke, tunggu sebentar. Masuklah Umar, nulis itu di kertas, dia nulis itu. Terus nih kamu bawa ke sungai itu, kamu bacakan nanti sampai di pinggir sungai itu yang keras tulisan saya, jangan dibaca sekarang. Oh ya betul. Begitu masyarakat pada kumpul, tolong kumpul semua, ini saya membacakan suratnya dari Khalifah. Dibacakan kepada sungai Nil, jika kamu tidak mengalir hanya karena masalah syirik, yaitu tadi apa, persembahan, maka aku mintakan kepada Allah, engkau akan dikutuk selamanya. Sekutuk-kutuknya tidak hanya sungai yang dikutuk, tetapi kamu yang terlibat di dalamnya, para setan dan jin dan semuanya yang terlibat, kamu dikutuk selamanya. Tapi kalau kamu mau keluar airnya karena Allah, maka keluarlah. Ming diwacake langsung metu banyune. Jadi ming diwacake dewedi setane lunga yo. Banyune kan bisa jadi setannya itu ngekip airnya biar gak keluar. Begitu denger suratnya Umar, yang baca bukan Umar loh. Orang lain aja dia pergi. Betapa Umar itu sangat powerful. Tapi dengan istrinya ketika diomelin diem. Maka kalau ada orang suami sampai takut istri, itu banyak temannya, Umar bin Khattab ya jadi yang gitu. Benar dong. Ditanya, wahai Umar, engkau kan orang yang sangat super power, hebat luar biasa, kenapa kau takut dengan istrimu begitu, diomelin kamu diam? Apa kata Umar? Bagaimana aku gak diam? Aku itu berterima kasih sama dia. Dia udah ngelahirin anakku, dia udah membimbing anakku, dia sudah hamil anakku. Aku nggak berani. Keren toh? Harus gitu dong. Dia sudah mau hamil anakku, ngelahirin anakku. Itu kata Umar. Jadi kalau ada suami sahabat atau istri, berarti kamu ngece Umar loh, hati-hati itu. Datengin. Iya, datengin nanti kamu. Nah, jadi oleh karena itu jangan berkecil hati Pak, banyak temannya. Banyak temannya dan dia ada masalah. Jadi ada sampai suami itu pernah diteliti kecil-kecilan itu, bagaimana kamu ketika berpisah dengan istrimu? Aku kangen sama omelannya, karena aku merasa omelannya itu yang mau menyemangatiku. Nah, coba istri itu kan kalau suaminya itu tidak tidur kan diomelin itu, turu toh mas, turu kayak kucing. Kan gitu. Ini mas contoh, ini Mas Adi ini contohnya tadi. Ya, ketika akhirnya laki-laki produktif. Coba kalau istrinya cuek, sakar, mas turu karmu, kamu karmu, yang jadi tidak produktif, penyakitan dan sebagainya. Nah, jadi omelan istri itu harus kita ubah dari tadinya yang omongan itu menjadi kayak jerontol wutah istilah orang Jawa, atau mungkin istilahnya kayak tong kosong yang nggak jelas itu. Nah, itu harus terasa indah dan merdu, karena omelan istri itu adalah menjadi bahagia suami. Kenapa bahagia? Kamu tambah sehat, kamu tambah keren. Karena tuh terus terang kadang-kadang yang ngasih gaya-gaya itu istri kok. Mas pakai ini, ganti ini. Itu malah istri. Kadang kita itu dari dulu stylenya podo nih, kaosan ngono atau ganti. Dengan ketemu sama istri dipacai Mbak. Iya benar. Gitu kan.
Ya akhirnya jadi itu. Jadi besok tenang Mas Eko, setelah menikah kamu akan lebih ganteng karena istrimu akan memperhatikanmu. Ya. Iya benar. Aku tadi bilangnya Mas Eko kok tambah kurus sih gitu, bukannya tambah ini. Oh ya karena memang belum itu jodohnya. Nanti kalau itu udah beda lagi, seminggu nggak ketemu aja udah. Ini masa subscribe-nya berapa? Vertigen ini 1 juta. 1.400.000. Masa nggak ada yang satu pun nyantol ke Eko? Iya. Ya Mbak, tolong kan ini. Di belakang layar terus. Ya, tolong yang di Vertigen ini kalau yang belum menikah ini ada usia 23 22 ya ini siap nikah. Ya tinggal kontak di bawah situ nanti taruh lah di kantornya Vertigen TV nanti. Soleh ya. Soleh. 5 waktu di masjid. Luar biasa loh. Okay. Baiklah, kita jadi biro jodoh kayaknya ya Pak Usia ya, bukan ya. Loh, itu kebaikan, ya. Pahalanya besar menjodohkan orang itu. Benar. Jangan lupa omelan istri tadi jangan dianggap sebagai apa ya yang bikin gatal telinga, yang bikin gak betah di rumah, tapi justru itulah nanti yang akan dikangenin ya. Istri pergi sebentar yang dikangenin adalah omelannya. Omelanmu adalah bahagiaku. Ingat-ingat ya bapak-bapak ya. Langsung loh ya. Baik, terima kasih ngobrol-ngobrolnya sore hari ini Ustadz. Kita ketemu lagi besok sebelum buka puasa dengan obrolan yang lain pastinya ya, tetap di channelnya Vertizen TV. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.